Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk hari yang baru ini yang Tuhan sudah berikan atas kami. Kami percaya Tuhan sediakan hal-hal yang terbaik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 motivasi kasih. Yang pertama, mengasihi karena ada maunya. Yang kedua, mengasihi karena motivasi terpaksa. Yang ketiga, mengasihi karena pura-pura. Yang keempat, mengasihi karena dikasihi. Ini adalah kasih karena pamrih. Dan yang kelima, mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kita. Kasih yang kelima ini adalah kasih yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Kasih ini didasari oleh motivasi kasih Tuhan yang diberikannya kepada kita. Anak yang dididik dalam keluarga yang ramah cenderung akan menjadi ramah juga terhadap orang lain. Sebaliknya, anak yang dididik dalam keluarga yang kasar dan suka memukul akan cenderung membuat anak menjadi tukang pukul dan kasar. Apa yang memotivasi anak adalah teladan dari orang tuanya. Sebagai anak-anak Allah, kita meneladani Allah yang adalah Bapa kita. Dia penuh kasih terhadap kita, maka kita pun sudah seharusnya hidup dalam kasih. Motivasi kasih kita disebabkan oleh karena teladan kasih dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya sangat besar, tidak terkira. Dan itu sebabnya Ia datang. Ia menjadi manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa kita. Dia mengorbankan nyawanya sendiri karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Dan karena kasih-Nya inilah, oleh karena kasih Allah yang demikian besar, maka kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus, sudah seharusnya kita mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi bukan sebuah pilihan, tapi ini adalah sebuah kewajiban, karena ini merupakan perintah dari Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi. Kasih bukan hanya dalam kata-kata saja, tapi kasih dalam tindakan nyata. Kita perlu menyadari bahwa kasih bukan hanya merangkul, tapi kasih juga menegur. Kasih bukan membiarkan orang terus berada dalam dosa, tapi kasih itu membangun orang untuk hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih dapat diwujudkan dari kepedulian, dari pengampunan, dari empati, dari belas kasihan, dari perbuatan baik, dan dari berbagai hal yang dapat kita lakukan bagi sesama kita seturut kehendak Tuhan. Pertanyaan buat kita semua saudara,
Apakah kita sudah hidup dalam kasih Allah? Apakah kasih kita kepada sesama dilandasi oleh motivasi kasih dari Tuhan? Ataukah kasih kita hanyalah kasih yang menuntut balasan, kasih yang pura-pura, atau kasih yang terpaksa? Biarlah saat ini kita berubah. Kita miliki kasih, kita nyatakan kasih kepada orang lain, karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Ingatlah bahwa kita semua tidak layak menerima kasih Allah, tapi Allah telah melayakkan kita untuk menerima kasih-Nya. Dia mengasihi kita tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan kasih-Nya itu terus Dia limpahkan atas kita, sehingga kita dibaharui dan dijadikan sebagai anak-anak-Nya karena iman kita. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami semua untuk hidup dalam kasih. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang terpaksa, bukan kasih yang menuntut balasan, bukan kasih karena ada maunya, tapi sungguh-sungguh kasih yang dimotivasi oleh pengertian dan kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Dan itu sebabnya sudah seharusnya kami mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami sungguh-sungguh memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami, terhadap pasangan hidup kami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memancar dari diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi berhasil oleh berkat Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.